Oke, sudah di-record juga ya. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep-konsep umum atau pengantar untuk ilmu epidemiologi ini. Mungkin semua yang ada di sini juga sudah pernah memperoleh mata kuliah ini waktu S1 dokter umum maupun waktu pendidikan spesialis ya. Jadi di sini saya hanya mengulang saja untuk reviewnya. Untuk perhitungan-perhitungan rumitnya nanti akan disampaikan kemudian di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan-pertemuan ini hanya konsep-konsep umumnya saja. Oke, jadi sekali lagi kita selalu berulang dari awal, yaitu apakah itu epidemiologi. Kalau dari akar katanya, epidemiologi itu terdiri atas 3 kata ya, epi, demos, dan logos. Jadi epi itu kalau diartikan secara harfiah dia artinya di atas, demos itu masyarakat, dan logos itu ilmu. Jadi kalau secara komprehensif atau dijadikan satu, epidemiologi itu sebenarnya adalah studi tentang apa saja atau segala sesuatu yang sedang terjadi di atas atau menimpa masyarakat atau populasi tertentu. Jadi definisinya ini sebenarnya banyak sekali, terdapat berbagai macam definisi, tapi definisi yang diterima secara umum dan dianggap mencakup semua prinsip-prinsip penting di epidemiologi itu, di sini epidemiologi didefinisikan sebagai studi yang mempelajari distribusi dan determinan dari suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi dari studi ini untuk mengontrol masalah-masalah kesehatan. Jadi di sini terdapat beberapa poin-poin penting, yaitu dia adalah suatu studi, jadi suatu bidang ilmu secara ilmiah yang mempelajari distribusi dan determinan. Distribusi itu penyebaran ya, dan determinan itu faktor-faktor penentu. Jadi yang mempelajari penyebaran dan faktor penentu dari suatu keadaan. Keadaan itu bisa berupa penyakit, bisa berupa wabah dan lain-lain yang sedang terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan kesehatan ya pada populasi tertentu, dan termasuk juga aplikasi atau penerapan dari hasil studi ini demi kesehatan dan mengontrol masalah kesehatan di masyarakat. Oke. Kemudian, nah di sini dijabarkan satu persatu. Jadi studi di sini artinya epidemiologi ini berdasarkan pada metode-metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini berarti melalui berbagai macam tahap sebelum mencapai ke kesimpulan dan interpretasi, yaitu didahului oleh pengumpulan data, kemudian setelah data-data terkumpul itu kita dianalisis, baru pada tahap interpretasi dan penerapan. Jadi di sini epidemiologi ini adalah suatu ilmu yang ilmiah karena dilaksanakan atau diperoleh berdasarkan metode-metode ilmiah yang telah teruji. Nah, distribusi ini apa yang dipelajari di epidemiologi, yaitu distribusi. Dan ini nanti akan dijelaskan juga pada mata kuliah selanjutnya. Apa itu distribusi? Yaitu frekuensi dan pola kejadian-kejadian kesehatan. Jadi bergantung apa yang akan kita amati, kita terlebih dahulu mengukur frekuensinya, seberapa sering terjadinya pola-polanya. Pola di sini berhubungan dengan waktu, tempat, dan orangnya. Jadi polanya misalkan waktu, misalnya di siang hari, di pagi hari, atau pada tahun berapa, atau di waktu apa, waktu bulan apa. Kemudian tempat, di mana saja terjadinya, dan orangnya, populasi mana aja yang kena. Orangnya ini bisa dijabarkan lagi menjadi jenis kelamin laki-laki atau perempuan lebih sering kena, usia, status pernikahan, dan lain-lain. Dan untuk epidemiologi yang pelajari distribusi ini, kita ada cabang sendiri yaitu epidemiologi deskriptif. Jadi masih sebatas pada epidemiologi deskriptif kalau hanya membahas distribusinya ini, yaitu frekuensi berdasarkan waktu, tempat, dan orangnya. Oke. Apa itu determinan? Determinan di sini berarti epidemiologi mempelajari
penyebab dan faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kejadian tersebut. Jadi selain distribusinya berdasarkan waktu, tempat, dan orangnya, place, time, and person, juga mempelajari faktor-faktor lain atau faktor-faktor penyebab dari kejadian ini. Apa yang menyebabkan kejadian ini? Oke. Nah, sejarah epidemiologi. Jadi, epidemiologi ini sendiri sudah merupakan ilmu yang cukup tua, yaitu pada zaman Hippocrates sendiri sudah ada yang disebut sebagai epidemiologi. Pada saat itu, Hippocrates menyampaikan bahwa penyakit itu terjadi karena penyebabnya natural, bukan supernatural atau magic, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan dan host. Jadi ini sudah masuk ke epidemiologi deskriptif. Jadi epidemiologi deskriptif, yang place, time, and person tadi. Oke. Kemudian berkembang pada tahun 1662 ada yang namanya John Ground. Dia mulai menganalisis kembali di sini baru mencapai epidemiologi deskriptif, yaitu analisis data mortalitas yang ada di suatu kota. Kemudian pada tahun 1800 ada William Farr. Dia kembali melakukan analisis statistik mortalitas di Inggris. Dan dia sekarang dikenal sebagai Bapak Surveillance dan Statistik Vital Modern. Kemudian pada tahun 1854, ini yang lebih terkenal lagi, yaitu kita mengenal adanya John Snow. John Snow ini yang dikenal sebagai Bapak Epidemiologi Lapangan, karena dia yang pertama kali mempelajari pola-pola penyebaran penyakit. Waktu itu yang dia pelajari adalah pada penyakit kolera. Jadi masih sekali lagi di sini masih epidemiologi deskriptif. Kemudian dapat diperoleh hipotesis dari hasil dia mempelajari pola-pola penyebaran itu. Jadi di sini dulu ceritanya ada wabah kolera di Inggris. Kemudian dia mempelajari tuh pola-pola koleranya, frekuensi tertinggi terjadi di blok perumahan yang mana. Jadi di situ diduga pertama hipotesisnya adalah penyakit kolera ini disebabkan oleh pompa air yang terkontaminasi oleh kuman kolera. Waktu itu belum tahu ya, kuman koleranya belum ada mikrobiologi juga untuk meneliti kuman koleranya, cuman hanya diduga hipotesis ini penyebabnya adalah air yang tercemar kuman kolera. Dia mempelajari pola-pola penyebaran penyakitnya, yaitu frekuensi di daerah blok rumah yang mana yang koleranya paling tinggi. Ternyata dari hasil pembelajaran terhadap pola penyebaran itu ditemukan terdapat dua blok dua blok perumahan yang frekuensinya paling tinggi. Jadi di dua blok itu ternyata dicari sumber airnya ada dua pompa di dekat masing-masing blok. Dan pompa itu ditutup, tidak boleh digunakan air di kedua pompa air tersebut, dan wabah berhasil dikendalikan. Jadi hipotesisnya terbukti, ternyata memang penyebarannya melalui air yang tercemar. Nah, ini baru studi epidemiologi deskriptif yang menghasilkan hipotesis. Kemudian dilanjutkan epidemiologi analitik yang kemudian diaplikasikan. Nah, ini contoh dari epidemiologi yang paling sederhana yang pada zaman dahulu sudah pernah dilakukan, dan oleh karenanya John Snow ini disebut sebagai Bapak Epidemiologi Lapangan. Kemudian berlanjut pada abad 19 dan abad ke-20, para epidemiologis memperluas penerapan ilmu epidemiologinya ke ranah penyakit bukan infeksi. Jadi penyakit infeksi maupun bukan infeksi bisa dianalisis menggunakan metode-metode epidemiologi. Misalnya Doll dan Hill itu meneliti bahwa merokok dapat menyebabkan kanker paru. Kemudian ada lagi suatu studi yang cukup terkenal juga, yaitu Framingham. Jadi suatu kota yang cukup statis, ya, perpindahan penduduknya tidak terlalu banyak penduduk yang keluar maupun masuk di kota itu.
diamati selama 50 tahun, cukup panjang. Jadi diturunkan juga, penelitiannya diturunkan ke peneliti generasi selanjutnya, ke generasi selanjutnya, sehingga ditemukan nih faktor-faktor yang merupakan faktor resiko dari penyakit kardiovaskuler pada kota tersebut untuk saat itu. Jadi suatu kota diamati selama 50 tahun untuk penyakit kardiovaskuler. Ya, kemudian sekarang juga sudah berkembang jauh sekali menjadi epidemiologi genetik dan molekuler. Oke. Sebenarnya epidemiologi ini sekarang tidak hanya terbatas pada kesehatan juga, tapi pada bidang-bidang lain juga sudah menggunakan epidemiologi. Kalau kita cari itu, kita bisa menemukan adanya epidemiologi pada peternakan, epidemiologi pada bidang-bidang lain juga. Termasuk zaman dulu perang pun sempat menggunakan epidemiologi. Jadi mempelajari pola-pola serangan dan segala macam, pola-pola peledak dan macam-macam ya, ada epidemiologi dalam peperangan. Jadi sudah berkembang sangat luas nih epidemiologi untuk saat ini. Nah, apa peranan epidemiologi, terutama dalam bidang kesehatan ya? Jadi peranan yang pertama adalah menilai status kesehatan masyarakat. Jadi kita dari hasil mempelajari pola-pola dan distribusi itu, kita dapat menganalisis dan membuat suatu hipotesis yang kita buktikan, kemudian bila terbukti, maka ini bisa kita jadikan sebagai dasar dalam menilai status kesehatan masyarakat yang penting untuk mengambil kebijakan dan mengambil keputusan publik. Ya, ini biasanya yang digunakan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan publik ini epidemiologi masih yang deskriptif. Jadi analisis berdasarkan person, place, and time. Ya. Kemudian pengambilan keputusan individual. Jadi selain keputusan publik, juga epidemiologi ternyata secara tidak sadar sudah sering digunakan oleh setiap orang untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Misalnya, seseorang tiba-tiba memutuskan untuk berhenti merokok. Setelah melihat banyak teman-teman yang merokok, pada akhirnya mungkin sakit paru berat yang susah sembuhkan, misalnya itu sudah termasuk epidemiologi, mempelajari pola dan distribusi penyebaran dari suatu penyakit serta determinannya. Misalnya kemudian tiba-tiba memutuskan untuk berolahraga teratur, memutuskan untuk makan sayuran, memutuskan untuk menggunakan kondom misalnya. Itu secara tidak sadar sudah menggunakan epidemiologi untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Ya. Kemudian melengkapi gambaran klinis. Jadi ya sebagai contoh yang paling mudah didapatkan saat ini adalah untuk kasus penyakit COVID-19 atau infeksi virus corona yang saat ini sedang berkembang. Jadi kita menggunakan metode-metode epidemiologi untuk melengkapi gambaran klinis yang ada pada penyakit-penyakit yang baru. Jadi suatu disease outbreak, jadi sedang mewabah, kan pada awalnya kita belum tahu nih bagaimana sifat-sifatnya, pola penyebarannya, tingkat keparahannya, mortalitasnya, morbiditasnya, dan gambaran klinisnya pun kita amati dengan metode epidemiologi sehingga kita dapatkan data-data sampai saat ini yang selama ini 2 tahun COVID-19 ini kita sudah mendapatkan data yang ya lumayan lengkap lah ya, walaupun belum terlalu lengkap sekali. Tapi ya selama ini metode yang digunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data sama analisis adalah metode epidemiologi sehingga ditemukan gambaran klinis dari perjalanan penyakitnya secara lengkap. Kemudian epidemiologi ini juga di dalam dunia kesehatan atau klinis digunakan untuk mencari penyebab sehingga dapat mendukung kita memilih dan melakukan atau melaksanakan tindakan yang lebih efektif, tidak membabi buta, tidak menebak-nebak saja. Oke. Kemudian apa tugas dari epidemiologi? Sebenarnya itu ada 6. Jadi pertama,
epidemiologis itu berperan untuk melakukan surveillance. Jadi pada surveillance ini kita melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis, menginterpretasi hasil pengumpulan data tersebut, kemudian mendiseminasikan data kesehatan yang didapat untuk membuat keputusan kesehatan publik dan menentukan aksi yang diperlukan. Kemudian juga melakukan monitoring. Jadi surveillance ini melakukan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan diseminasi secara kontinu, terus-menerus, setiap saat. Sehingga melakukan monitoring juga. Sehingga dapat dikatakan melakukan monitoring. Itu surveillance. Jadi diamati, terus kumpulin data, analisis, interpretasi, disampaikan. Bulan depan dilakukan lagi, bulan depan lakukan lagi. Itu surveillance ya. Jadi monitoring kondisi kesehatan di lapangan. Kemudian investigasi lapangan. Jadi investigasi lapangan ini adalah tindak lanjut pertama dari hasil surveillance tadi. Dia setelah surveillance, temukan ada masalah, kemudian masuk ke tahap yang kedua ini, ke tugas yang kedua, yaitu menginvestigasi secara langsung lebih lanjut data-data yang diperoleh di lapangan, sehingga diperoleh data yang lebih lengkap untuk dianalisis, untuk menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan. Jadi investigasi lapangan ini caranya bermacam-macam. Bisa turun langsung ke lapangan, bisa turun langsung ke pasien, bisa juga sederhana hanya menelpon pasien-pasien atau masyarakat yang dicurigai mengalami masalah itu untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, kalau untuk di rumah sakit, sama, surveillance juga bisa dilakukan, investigasi lapangan pun bisa dilakukan pada pasien-pasien atau petugas kesehatan yang berada di rumah sakit. Jadi populasinya aja yang beda. Bisa populasi di masyarakat umum, bisa populasi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, puskesmas dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga, tugas epidemiologis adalah melakukan studi analisis. Jadi menganalisis kredibilitas atau validitas suatu hipotesis yang diperoleh dari hasil survei dan investigasi tadi. Jadi yang pertama kita lakukan survei dulu, monitor ada masalah atau enggak. Apabila terdeteksi ada masalah, kita investigasi lebih lanjut. Investigasi lebih lanjut, data yang lebih lengkap yang diperoleh, data lengkap yang diperoleh ini kita analisis. Karena dari data yang diperoleh ini kan kita dapat menyimpulkan suatu hipotesis. Nah, untuk membuktikan hipotesis ini benar atau enggak, kita lakukan analisis. Nah, dalam melakukan analisis ini, makanya dalam melakukan analisis inilah diperlukan ilmu atau kemampuan atau pengetahuan untuk mendesain, melaksanakan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu data penelitian. Jadi epidemiologis itu harus mengetahui desain-desain penelitian, desain apa yang paling cocok untuk kasus ini, desain apa yang paling bagus untuk kasus ini, desain apa yang memungkinkan untuk dilakukan untuk kasus ini, kemudian keunggulan dan kelemahan masing-masing desain, apakah desain ini cukup dapat dipercaya atau tidak, itu harus tahu. Jadi makanya nanti pada tahap, oleh karenanya nanti pada tahap kuliah selanjutnya ada diajarkan juga dalam mata kuliah ini berbagai macam desain penelitian. Jadi bagaimana bentuk desainnya, bagaimana keunggulan dan kerugian masing-masing, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengumpulkan datanya nanti akan disampaikan pada kuliah-kuliah selanjutnya, termasuk bagaimana pelaksanaan dan analisis. Nah, analisis ini sebenarnya selain ilmu epidemiologi juga butuhkan bantuan dari ilmu biostatistik. Ya, selain epidemiologi juga membutuhkan bantuan dari ilmu biostatistik untuk analisis. Kemudian harus bisa juga cara menginterpretasikan data dari hasil analisis tersebut. Oke. Selain itu, tugas yang keempat dari seorang epidemiologis adalah melakukan evaluasi. Nah, dalam hal evaluasi ini terdapat beberapa istilah yang kita gunakan, yaitu efektivitas, efikasi,
dan efisiensi. Ya memang sama sih, EF semua awalnya, cuman ini artinya beda-beda. Jadi efektivitas itu kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara real di lapangan. Itu kita sebut efektivitas. Efikasi itu kemampuan mencapai hasil yang diinginkan dalam kondisi yang ideal. Sedangkan efisiensi ini sudah termasuk ke cost efektif. Jadi dia menganalisis apakah hasil yang dicapai ini worth it nggak dicapai dengan mengorbankan waktu dan sumber daya yang ada, atau bagaimana cara mencapai hasil yang semaksimal mungkin dengan mengorbankan waktu dan sumber daya yang seminimal mungkin. Waktu dan sumber daya ini ya baik tenaga, kemudian uang, dan lain-lain. Jadi ini efisiensi. Jadi gambarannya misalnya suatu apa ya, ada lebih gampangnya mobil Ferrari. Mobil Ferrari itu efikasinya tentu saja tinggi ya dibandingkan mobil sedan biasa. Dibandingkan dengan Civic. Ferrari pasti efikasinya lebih tinggi. Efikasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sedan biasa. Cuman, nah ini, efikasi ini adalah pengertiannya adalah bila dalam kondisi ideal, yaitu di sirkuit tentu saja ya. Kalau diadu di sirkuit, Ferrari pasti lebih menang karena efikasinya lebih tinggi. Dalam kondisi ideal, tapi ya dengan catatan dalam kondisi ideal efikasi. Tapi untuk efektivitas, mungkin sama saja antara Ferrari dengan Honda Civic kalau dipakai di Indonesia yang macet. Jadi secara real di lapangan itu kita sebut efektivitas. Ferrari mungkin efikasinya lebih tinggi dibanding sedan biasa, tapi mungkin di lapangan efektivitasnya sama karena macet, sama-sama 1 jam untuk sampai sini ke Jakarta misalnya. Mau pakai Ferrari, mau pakai sedan biasa karena macet, cuma sama aja. Baru kita masuk ke efisiensi. Efisien nggak nih pakai Ferrari? Udah harganya mahal, bahan bakarnya boros, efektivitasnya sama, nyampe ke Jakarta sama-sama 1 jam. Efisiensinya jelas lebih efisien yang sedan biasa. Itu evaluasi. Jadi kita juga di epidemiologi mengevaluasi hal-hal seperti itu. Efektivitas, efikasi, dan efisiensi. Oke. Kemudian kita juga harus mampu menjalin hubungan dengan berbagai macam pihak karena seperti kita ketahui epidemiologi ini kita terjun ke lapangan. Jadi baik di masyarakat maupun di dunia medis ya, misalnya di rumah sakit, di puskesmas dan lain-lain. Jadi jangan dibayangkan di lapangan itu hanya di lapangan di masyarakat, di RT, di RW itu bukan. Di rumah sakit pun bisa. Dianggap kita lapangan kerja kita kan sebagai dokter rumah sakit, dan kita sebagai epidemiologis juga harus mampu menjalin hubungan dengan berbagai macam pihak di rumah sakit juga, dengan bagian lab, dengan bagian perawatan, dengan bagian medis, dengan bagian poli, dengan bagian IGD dan lain-lain, dengan bagian bersih-bersih pun, dengan bagian office boy pun kita harus bisa menjalin hubungan agar dapat melaksanakan fungsi kita sebagai epidemiologis. Karena pengumpulan data dan analisis itu membutuhkan bantuan dan peranan dari berbagai pihak. Jadi kita harus mampu membentuk tim support ya. Kemudian kita juga berperan sebagai epidemiologis berperan dalam pengembangan suatu kebijakan. Jadi kebijakan ini bisa dianggap sebagai ujung dari suatu ilmu epidemiologi. Jadi dari hasil analisis, kemudian pengumpulan data, dari hasil pengumpulan data, kemudian analisis dan interpretasi, kita harus bisa menerapkannya. Menerapkannya dengan memunculkan kebijakan-kebijakan untuk mengontrol masalah-masalah kesehatan. Oke. Sebentar.
Ya, jadi untuk pengantar ini menurut saya cukup sampai di sini. Jadi dapat disimpulkan epidemiologi adalah suatu ilmu yang secara ilmiah mempelajari suatu distribusi, kemudian determinan masalah kesehatan, dan juga aplikasinya. Jadi ujungnya adalah aplikasi berupa kebijakan. Kemudian kegunaannya ya untuk mengambil keputusan, baik keputusan untuk pribadi, untuk kelompok, untuk pasien, untuk kelompok pasien, untuk masyarakat, untuk pemerintah, itu bisa digunakan. Karena dia merupakan data yang diproses secara ilmiah sehingga menghasilkan sesuatu yang valid. Dan kemudian dalam ilmu epidemiologi ini kita juga sebenarnya diajarkan untuk lebih berhati-hati. Karena nanti kalau sudah mempelajari terutama ke bagian biostatistiknya, kita pasti menemukan bahwa semua yang kita temukan itu tidak ada kata 100%. Jadi pasti ada alfa. Jadi itu sebenarnya nanti akan disampaikan, tapi di sini diingatkan dulu bahwa kita jangan melupakan alfa itu tingkat kesalahan yang ditolerir. Jadi bukan berarti tidak ada kesalahan, tapi tetap aja ada kemungkinan kesalahan yang bisa ditolerir, baik 1%, 5%, tetap saja itu ada suatu kesalahan. Jadi tidak ada yang 100% benar di sini. Jadi misalnya ya dalam kasus corona ini misalnya itu ditemukan bahwa Omikron kematian hanya berapa persen. Tapi ingat, itu tetap beresiko. Jadi dalam otak kita sebagai epidemiologis harus selalu memperhatikan ini secara detail. Jadi misalnya 1%. 1% kalau dikali 1 juta penduduk Indonesia aja sudah banyak ya. Berapa nyawa yang akan dibiarkan. Seperti itu misalnya. Jadi jangan di sini juga kita diharuskan bisa memperoleh gambaran. Karena dengan mempelajari ini kita bisa memperoleh gambaran bagaimana penyebarannya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasil analisisnya, bagaimana menginterpretasikannya, dan juga jangan lupa bagaimana kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi memang untuk saat ini hampir semua pengelolaan masalah kesehatan itu kalau individual tiap pasien itu benar-benar per pasien ya. Jadi memang tidak bisa secara umum digeneralisir secara epidemiologi angka persennya aja. Harus diperhitungkan juga alfanya. Jadi di sini dititipkan bahwa sebagai epidemiologis ya, kita harus tetap ingat bahwa itu ada segala sesuatu itu ada alfanya. Ada kesalahannya. Dan alfa itu ilmiah. Jadi bukan alfa itu dianggap sebagai hasil tebak-tebak dan kebetulan, itu ilmiah. Karena merupakan bagian dari proses analisis secara ilmiah. Oke ya. Jadi diingat nanti mungkin di bidang radiologi juga pasti nanti ada sensitivitas, spesifisitas itu pasti ada alfanya di sana. Jadi tidak semua pasti benar 100%. Jadi memang harus dipertimbangkan secara klinis dan dipertimbangkan baik-baik demi pasien-pasien kita. Oke. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Baru pengantar sih ya. Jadi ya benar tahu lah ya, pengantar mah dari dulu udah dapat ya, dari S1 juga. Oke. Mungkin nggak ada yang mau ditanya ya, kalau nggak ada yang mau tanya kita akhiri kuliah hari ini. Sudah cukup jelas mungkin dokter. Oke. Ya. Cukup jelas ya. Ya. Oke, untuk slide-nya nanti saya kasih ke mana ya? Mungkin boleh ke saya dok, nanti saya bagikan ya dok ya. Boleh. Oh ya, baik boleh. Ya dok.
Oke, apabila memang tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian saja kuliah pengantar epidemiologi untuk hari ini. Minggu depan nanti akan dilanjutkan oleh dokter-dokter yang lain. Nanti juga saya akan mengajar di agak akhir ya tentang tentang apa ya, saya lupa. Pokoknya ada satu lagi akan diajarkan oleh saya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa sekian. Terima kasih. Saya akhiri kuliah. Makasih banyak, Makasih, Dokter. Dok. Makasih banyak, Dokter. Banyak dokter. Terima kasih dong. Terima kasih. Terima kasih.